Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada hambanya, dan salawat besertakan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, serta orang-orang mengikuti petunjuknya sampai hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah ini sesuai waktu yang telah disediakan. Nah, selain itu penyusun juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Zulheldi MAG selaku dosen mata kuliah problematika tafsir kontemporer. Semoga makalah ini dapat berguna bagi pembaca dan penyusun sendiri. Amin. Penyusun menyadari pasti banyak kekurangan dan kelemahan yang terdapat di dalam makalah ini. Itu penyusun sangat terbuka. Mungkin ada kritik dan saran nanti dari teman-teman ataupun Bapak Dr. Zulheldi sendiri. Ya. Di sini saya dari kelompok 1 Mu'arif Abbas akan presentasikan makalah saya yang berjudul Al-Quran dan Modernitas, ya. Al-Quran dan Modernitas. Setidaknya ada 2 perhatian dan keprihatinan umat Islam dewasa ini tentang bagaimana memahami Al-Quran, ya. Yang pertama, bagaimana kita dapat memahami ajaran Al-Quran yang bersifat universal, rahmatan lil alamin, ya. Al-Quran itu sifatnya tidak hanya untuk umat Islam itu sendiri, tapi dia rahmatan lil alamin, juga untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi, di dunia ini, ya. Secara tepat setelah terjadi proses modernisasi, globalisasi dan informasi yang membawa perubahan sosial yang begitu cepat, ya. Hal ini perlu kita rumuskan kembali lantaran diperkuat oleh asumsi dasar bahwa setiap perubahan membawa serta perubahan pemahaman orang terhadap alam, ya, manusia dan Tuhan, termasuk di dalamnya pemahaman kita terhadap Al-Quran. Sedang warna dan cara pemahaman kita terhadap Al-Quran erat kaitannya dengan corak dan strategi dakwah yang akan kita canangkan dalam era perubahan tata sosial tersebut, ya. Dalam berubahnya waktu itu otomatis berubah juga cara pikirnya manusia. Jadi sedangkan Al-Quran itu tidak berubah sama sekali. Nah, dalam hal seperti ini umat Islam atau manusia itu apakah cocok dengan Al-Quran ini? Seperti itu kira-kira, ya. Keprihatinan dan perhatian dalam level pertama ini lebih berfokus kepada pemahaman internal umat Islam terhadap Al-Quran, mengemban misinya di dunia pasca era modernitas, ya. Kedua, bagaimana sebenarnya konsepsi dasar Al-Quran dalam memahami ekses-ekses negatif dari deru roda perubahan sosial pada era modernitas seperti pada saat ini, ya. Apakah konsepsi Al-Quran yang diakibatkan modernitas dan perubahan sosial yang begitu cepat? Perubahan yang kedua ini lebih terkait pada Al-Quran sebagai ajaran yang bersifat normatif, ya, dihadapkan dengan realitas sosial yang dihadapinya. Baik, kita lanjut kepada materi, ya, yang pembahasan kita. Poin A-nya, pengertian modernitas itu sendiri, ya. Modernitas berasal dari kata modern yang berarti baru, atau dalam bahasa Arabnya mutakhir, ya. Berarti sesuatu yang baru, semakin terkini, maka disebut dengan semakin modern. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan 14 abad silam, ya. Sudah lama sekali. Jadi lama, sedangkan sekarang ini yang berjalan baru. Nah, dalam hal kurun waktu yang begitu lama, itulah disebut dengan Al-Quran dan modernitas. Apakah masih cocok? Ya, seperti itu kira-kira, ya. Dalam konteks sosial dan budaya, ya. Konteks sosial dan budaya, modernitas mencerminkan sesuai periode di mana masyarakat mulai mengedepankan rasionalitas, ya, ilmu pengetahuan, teknologi serta nilai-nilai individualisme dan kebebasan berpikir, ya. Manusia makin bebas berpikir. Nah, bagi mereka ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang ini kita nikmati, itu bahkan mereka kadang mikir tidak sesuai lagi dengan Al-Quran, ya. Al-Quran tidak bercerita tentang itu. Al-Quran itu sudah ketinggalan zaman, ya. Seperti itu kira-kira, ya.
Ya, poin B-nya, Al-Quran sebagai petunjuk sepanjang zaman. Perlu kita ingatkan, ternyata Al-Quran itu petunjuk hudan linnas, ya, kulli zaman, ya, setiap zaman. Al-Quran bukan hanya kitab suci spiritual, tetapi juga kitab petunjuk, yaitu Al-Hudan, ya, yang membimbing umat manusia dalam menjalani kehidupan. Ya. Al-Quran ini membimbing manusia itu dari semua aspek kehidupan, ya. Bagaimana manusia bersosialisasi, bermasyarakat, berkehidupan bertetangga, berkehidupan berumah tangga, berkehidupan ibu dan anak, bahkan berkehidupan dengan alam sekitar, ya, makhluk sekitar seperti dengan tumbuhan, dengan hewan. Itu Al-Quran juga membimbing manusia sampai ke sana, seperti itu, ya. Ia bersifat dinamis dan dapat dijadikan rujukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menyikapi perubahan sosial dan kemajuan teknologi, ya. Seperti yang dikatakan di sini, ya, menyikapi perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Ingat, perlu kita ingati bahwasanya Al-Quran itu dia tidak pernah ketinggalan zaman. Karena apa? Karena Al-Quran itu dia diikuti oleh zaman, bukan Al-Quran yang mengikuti zaman. Paham maksudnya? Jadi Al-Quran itu tidak pernah ketinggalan zaman, ya. Apa cerita-cerita di dalamnya, pelajaran-pelajaran bagaimana kehidupan di dunia ini itu sangat sesuai dengan zaman, bukan Al-Quran itu ketinggalan zaman, ya, tapi zaman selalu mengikuti Al-Quran. Itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang poin C kita bahas, Al-Quran dan patologi sosial era modern. Ketika Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hira, sebenarnya mempunyai latar belakang historis yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu, ya. Tata nilai Arab Quraisy, masyarakat Persia dan Romawi sudah begitu rapuh sehingga tidak mungkin untuk dipertahankan lebih lama lagi, ya. Seperti politisme, itu syirik, dan praktek-praktek dagang yang tidak berlandasan aturan moral, ya. Dengan kegelisahan Nabi Muhammad SAW melihat situasi kondisi moral, ya, masyarakat pada saat itu Nabi SAW sehingga pergi bertahanus ke Gua Hira. Bagaimana memikirkan, ya, umat ini begitu minimnya moral atau norma-norma yang ada itu sangat tidak sesuai dengan kemanusiaan itu sendiri, ya, kezaliman dan lain sebagainya. Ketika mereka berdagang dengan curang, menimbang timbangannya tidak sesuai dengan ukuran yang ada, mengukur dan lain sebagainya. Dalam hal minusnya moral yang ada, maka Rasulullah SAW mempunyai latar belakang historis yang mendorongnya. Dengan hal itu Rasulullah SAW terdorong hatinya untuk pergi bertahamus ke Gua Hira, ya. Seperti itu kira-kira, ya. Di sini dilanjutkan, menipisnya rasa tanggung jawab sosial adalah tata nilai yang tidak lagi berdiri, ya, yang perlu diluruskan kembali dengan nilai-nilai yang fitri, nilai-nilai yang bersih, yang suci. Ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya sangat melenceng sekali dari kemanusiaan yang dilakukan masyarakat pada zaman itu, ya. Keperhatian Nabi SAW tersebut mendapat sambutan dari Allah SWT yang menurunkan wahyu untuk mengatasi dan mengobati patologi sosial yang sudah merambah setiap aspek kehidupan. Dengan hal seperti itu diangkatlah Rasulullah SAW menjadi Rasul, ya, diturunkan wahyu Al-Quran. Jadi pertanyaannya, Al-Quran diturunkan dalam keadaan masyarakat seperti itu, ya, yang sangat rusak, parah sekali kezalimannya. Al-Quran turun untuk apa? Coba, untuk merubah, menata kembali kehidupan masyarakat saat itu dengan tataan yang lebih bagus dan lebih stabil, ya, dan lebih adil. Seperti itu kira-kira, ya. Dalam begitu beliau kembali ke Mekah, ya, ini di sini diceritakan di makalah ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul dan beliau berdakwah, hanya sedikit yang mau mengikuti dakwah beliau, sehingga tidak nyaman lagi beribadah, bahkan ancamannya nyawa, ya. Ketika terlihat Rasulullah dan pengikutnya melakukan ibadah di Ka'bah, itu ancamannya nyawa, ya, bisa dibunuh. Seperti itu tekanan dari kaum kafir Quraisy itu, sehingga Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke kota Madinah, ya, yang di saat itu masih disebut dengan Yasrib, ya. Dengan kedatangan Rasulullah SAW, Yasrib itu tanah yang tandus, kering, dan tidak ada
kehidupan yang bagus di sana berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang dicahayai, diberikan cahaya ya, yang bercahaya. Dan apa namanya? Dan begitu beliau kembali ke Mekah pun beliau tidak pernah berpikir untuk membalas dendam kepada para pemangku dan adat Quraisy yang dulunya mengusir beliau dari Mekah. Ya, ini sifat dari Rasulullah SAW yang apa nama istilahnya? Pokoknya sifat Rasulullah SAW yang ditutur oleh Al-Quran. Al-Quran lagi. Berarti Al-Quran selalu menutur setiap zamannya bagaimana bersikap yang baik dan lurus. Ya. Dan di sini Rasulullah SAW, kalau kita fikir ya, kita kembali kepada yang sebelumnya, itu Rasulullah SAW begitu menderitanya di Mekah, disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah sukses di Madinah dan pergi berhaji dan ya ke kota Mekah, itu beliau tidak sama sekali membalaskan dendam. Ya. Mungkin ketika hal seperti itu terjadi kepada kita, lain cerita mungkin ya. Dulu yang anak kepala denda, seperti itu kira-kira ya. Jadi Rasulullah SAW tidak mempraktikkan hal seperti itu ya. Suatu teladan yang penuh simpatik dari penampilan seorang Nabi ya, Muhammad SAW, dan Al-Quran menyinggung perilaku Nabi tersebut seperti dalam surat Al-Baqarah yang 256. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un 'alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam ya. Rasulullah SAW hanya diperintahkan untuk memberitahukan saja, memberikan berita bahwasanya Allah lah Tuhan satu-satunya ya, yang berhak disembah. Hanya seperti itu saja. Tugas Rasulullah. Dan bagi masyarakat yang mendengarkan, kafir Quraisy saat itu, mau mereka masuk Islam, mau mereka tidak taat, mau mereka bahkan menentang, itu tidak dari kendali Rasulullah SAW, itu di luar kendali Rasulullah SAW, dan juga tidak salah satu dari tugas Rasulullah. Rasulullah SAW hanya tugasnya memerintahkan saja, memerintahkan memberitahukan, memberikan kabar berita bahwasanya surga neraka itu ada, bagi yang taat kepada Allah itu masuk surga, bagi yang tidak masuk neraka, bahwasanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, hanya seperti itu. Dan dan mengajak kami kafir Quraisy untuk masuk Islam. Tapi untuk kedepannya apakah kafir Quraisy itu mau masuk Islam atau tidak, itu la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Dan Rasulullah SAW selain mengajak dan memberitahukan, juga memberikan contoh yang baik ya, suri tauladan yang baik, rahmatan lil laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya, suri tauladan yang baik, seperti berbicara yang baik, sehingga dengan berbicara yang baik orang-orang akan terhipnotis, akan simpati ya, sehingga mereka luluh masuk Islam seperti itu. Dengan bertindak yang baik, berperilaku yang baik, seperti itulah Rasulullah SAW berdakwah, tidak ada paksaan sama sekali, hanya mengajak dan memberikan contoh yang baik saja ya. Yang kedua, di dalam Quran surah Ali Imran 159 juga dikatakan di sini ya, Rasulullah bagaimana akhlak Rasulullah SAW berdakwah. Bismillah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik ya. Fa'fu 'anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berlemah lembut dalam keadaan yang sangat keras sekali ya. Bagaimanapun perilaku kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW itu tidak mempengaruhi kepada perilaku Rasulullah SAW terhadap mereka. Ya, Rasulullah SAW tetap lemah lembut ya. Kalau kita lihat cerita Rasulullah SAW diusir di Taif ya, negeri Taif itu menangis kita mendengar ceritanya. Beliau udah dilempari batu, diusir berdarah-darah. Ketika malaikat Jibril, malaikat gunung itu menawarkan untuk menghancurkan negeri Taif itu, tapi Rasulullah SAW tidak. Mereka tidak tahu, mungkin anak cucu mereka nanti tahu akan menjadi Islam, insyaallah. Sekarang kita lihat Taif itu 100% Islam. Seandainya Rasulullah SAW mengiyakan kata malaikat Jabal waktu itu untuk menimbun Taif itu, maka tidak akan kita temukan lagi umat Islam di Taif saat ini ya. Jadi keturunan dari penduduk Taif itu sekarang sudah Islam 100%.
ya. Baik, kita singkatkan. Berikutnya poin D, kajian empiris terhadap alam dan realitas sosial. Selain sisinya yang bersifat normatif, Al-Quran sebenarnya kaya dengan idiom dan anjuran-anjuran untuk berbuat nyata secara empiris, praktis, bahkan dalam hal yang paling transenden pun, ya, seperti perjalanan mencari Tuhan. Al-Quran menganjurkan untuk mempelajarinya lewat kajian empiris dengan cara memeriksa dan meneliti alam sekitar, ya. Kita teringat lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan itu, melihat matahari, melihat bulan. Inikah Tuhan? Ternyata ketika yang dilihat itu hilang, timbullah keyakinan di hatinya, tidak mungkin Tuhan itu hilang, ya. Berarti Tuhan itu lemah. Seperti itu, ya. Seperti terjadinya siang dan malam, ya, pergantian siang dan malam. Ini proses kehidupan biologi baik dan kehidupan manusia, binatang maupun tumbuhan, ya. Jadi mengajarkan khusus kepada orang yang belum meyakini adanya Tuhan, seharusnya mereka melihat seperti itu, ya. Kok terjadinya siang dan malam, kok ada matahari bisa terbit dari timur ke barat, begitu, ya. Belajar berarti ini semua ada yang menggerakkan, ada yang menciptakan, ya. Ya, kita doakan semoga orang-orang yang belum mengakui adanya Tuhan atau orang-orang non-Islam itu berpikir ke sana sehingga mereka terbuka hatinya untuk meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah inna dina 'indallahi Islam. Agama yang diakui oleh Allah SWT hanya Islam, dan agama yang paling selamat itu adalah Islam, ya. Anjuran Al-Quran sebenarnya tidak terbatas pada sisi kontemplatif saja seperti yang diyakini oleh banyak orang termasuk para filosof dan sufi, ya. Namun untuk orang modern seperti saat ini, bentuk kajian itu sebenarnya harus dibawa ke ruang laboratorium, ya, untuk diselidiki hukum-hukum yang melandasi proses kehidupan biologis serta kekayaan alam sekitar untuk mengantarkan kepada pemahaman keunggulan Sang Pencipta, ya. Seperti dalam kita persingkat saja. Di sini ada ayat yang berbunyi wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batilan dzalika dhannu alladziina kafaru fawailul lil ladziina kafaru minan nar, ya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya itu secara sebagai batil. Itu adalah persangkaan orang kafir menolak kebenaran, al-haq saja. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin mengambil pelajaran yang Subhanahu wa taala, Masya Allah sekali itu sangat banyak. Tapi bagaimana tanggapan orang kafir? Memang hati mereka itu sudah ditutupi, ya. Jadi agak susah sekali untuk menyampaikan kepada mereka bahwasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit, bumi, siang, malam dan lain sebagainya itu sesuatu yang banyak sekali pelajaran di dalamnya, ya. Maka celakalah, ya, dalam sambungan ayatnya, mereka yang kafir itu karena mereka adanya neraka bagi mereka, ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan atau materi yang saya sampaikan pada saat ini yaitu Al-Quran dan modernitas. Yang pertama, modernitas berasal dari kata modern yang berarti baru, ya, zaman sekarang, ya. Yang kedua, Al-Quran bukan hanya kitab suci spiritual, tetapi juga kitab petunjuk hudan sepanjang zaman, ya. Jadi walaupun Al-Quran itu sudah lama sekali, 14 abad yang lalu diturunkan, tapi masih relevan sampai zaman sekarang, bahkan sampai kiamat nanti. Seperti yang saya sampaikan tadi, Al-Quran itu diikuti zaman, bukan Al-Quran yang mengikuti zaman, ya. Ketika Nabi Muhammad Gua Hira mempunyai latar belakang historis yang mendorong untuk melakukan perbuatan itu, tata nilai Quraisy, masyarakat Persia dan Romawi sebegitu rapuh sehingga tidak mungkin untuk, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan ketika kita lihat di zaman Rasulullah SAW. Minusnya akhlak-akhlak atau moral yang ada di masyarakat saat itu. Dengan turunnya Al-Quran, maka kembalilah norma-norma kebaikan antara masyarakat dan negara, dan bahkan antara manusia dan alam sekitar. Poin keempat, selain sisinya yang bersifat normatif, Al-Quran sebenarnya kaya dengan idiom-idiom dan anjuran-anjuran untuk berbuat nyata secara empiris, praktis, bahkan dalam hal yang paling transenden pun, seperti perjalanan mencari Tuhan. Al-Quran mengajarkan untuk mempelajarinya lewat kajian empiris dengan cara memeriksa dan meneliti alat sekitar, pengertian siang dan malam, proses kehidupan biologi dan baik dalam kehidupan manusia, binatang maupun tumbuhan. Baik, mungkin sekian dari saya. Saran dalam pembuatan makalah ini tertulis tentunya penulis memiliki banyak kekeliruan dan mungkin tidak disadari oleh penulis. Dari itu diharapkan kepada seluruh pendengar, ya, membaca, jika menemukan kekeliruan dalam makalah yang kami buat ini, maka penulis berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun supaya penulis tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, ya.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.